Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Data Mining. Nama saya Raffi Pradyatma Surya Wahyudi dari kelas TI 502 dengan mata kuliah Data Mining, dan dosen saya yaitu Ibu Heni Yulianti. Dari soal tugas data mining kali ini, yaitu membuat penerapan implementasi dari 4 jenis metode data mining yang ingin saya presentasikan, yaitu yang pertama ada forecasting, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada clustering, dan keempat adalah asosiasi. Pengertian metode forecasting adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada satu periode. Gambar dataset Excel yang saya gunakan yaitu sebuah data dari toko yang terdiri dari hampir 10 kolom, yaitu ada customer, ada gula, ada kopi, ada aqua, ada coffee box, spray, sabun, sampo, kemeja, dan celana. Untuk format kolom rapid manual forecastingnya kita setting seperti ini, yaitu data dari setiap kolom yang berawal dari binominal kita ubah menjadi data real. Lalu tidak lupa yang bagian sebelah kanan kita gunakan format label untuk sebagai perhitungan di ilmu forecasting rapid miner. Untuk desain forecasting rapid minernya seperti ini, yang ada data produknya dari Excel kita panggil dua, yang satu di atas dan satu di bawah. Untuk formasi kontrolnya adalah yang pertama menggunakan linear regression, yang kedua menggunakan apply model. Hasil dataset forecastingnya seperti ini yang akan muncul, yaitu ada dua label, yang satu celana, yang satu adalah prediksinya. Prediksi itu ada 1, ada 0 juga. Hasil statistik forecastingnya seperti ini, seperti data diagram batang, ada yang celana juga seperti ini untuk data realnya, dan customernya seperti itu. Hasil visualisasi forecastingnya seperti ini, seperti data garis diagram baris ya, atau diagram titik. Untuk yang kedua adalah pengertian metode clustering. Clustering adalah proses membagi seluruh data ke dalam kelompok-kelompok atau dikenal dengan juga cluster berdasarkan pola-pola yang ada pada data tersebut. Gambar dataset Excel yang saya gunakan menggunakan dataset yang berbeda dari yang pertama, yaitu yang kedua sekarang penerapan algoritma Kamis dalam menentukan tingkat kepuasan pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19, yang terdiri dari 3 kolom, ada nama mahasiswa, dan kolom setuju dan kolom tidak setuju. Untuk jumlah datanya kurang lebih ada 18 data. Format kolom rapid miner clustering yaitu kita ambil dari import data tersebut yang ada di Excel tadi kita panggil ke rapid miner. Tidak lupa pula untuk nama mahasiswanya kita rubah tipe datanya menjadi ID. Untuk desain clustering rapid miner sangat lumayan simpel, yaitu kita import datanya, kita tempel di bagian desain, lalu operatornya kita menggunakan Kamis clustering. Lalu setelah dijalankan, hasil data clusteringnya akan muncul seperti ini deskripsinya, yaitu cluster 0 ada 6 item, cluster 1 4 item, cluster 2 1 item, cluster 3 2 item, cluster 4 5 item. Jadi total number of itemnya adalah 18. Hasil dari folder view clusteringnya adalah menjadi 5 tabel yang berdasarkan jumlah deskripsi yang keluar tadi, yaitu cluster 0 sampai dengan cluster 4. Dan nama-nama mahasiswa akan dikelompokkan masing-masing. Ada satu tabel isi 6 mahasiswa, ada yang berisi 4 mahasiswa, ada yang berisi 1 mahasiswa, berisi 2 mahasiswa, dan sisanya ada di cluster 4. Untuk hasil data tabel clusteringnya seperti ini, ada 6 kolom yaitu atribut, cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4. Ini adalah sebuah prediksi. Jika setuju, cluster 0 itu adalah rata-ratanya 7,3 dan yang tidak setuju adalah 2,6. Untuk cluster 1 10,250 dan yang tidak setuju 0,250. Untuk cluster 2 yang setuju ada 4, yang tidak setuju ada 6. Untuk cluster 3 ada 2, yang tidak setuju ada 2,500. Untuk cluster 4 ada 9 dan yang tidak setuju ada 1. Berikutnya adalah metode yang ketiga, yaitu pengertian metode klasifikasi.
Klasifikasi adalah suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk mengembangkan kelas atau konsep dari suatu data. Klasifikasi dibagi dari dua fase, yaitu fase learning dan fase test. Fase learning adalah sebagian data yang telah diketahui kelas datanya, diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Untuk fase test adalah model yang digunakan terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk akurasi dari model tersebut. Untuk dataset Excel yang saya gunakan data Excel yang berbeda, yaitu kita menggunakan data heating oil yang memiliki 6 kolom, yaitu ada insulation, temperature, heating oil, 6 occupants, ada AVGH, ada home size. Format kolom klasifikasinya sama seperti tadi, kita ambil dari import data, kita panggil list data Excel-nya, kita masukkan ke dalam Rapid Miner. Tidak lupa untuk kolom yang kedua dari sebelum terakhir, yaitu average age-nya kita lupa menjadi label sebagai format perhitungan dari metode klasifikasi. Untuk di sini klasifikasi Rapid Miner, kita memanggil datanya, yaitu ada dua juga, yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah, yang menggunakan klasifikasi operator decision tree, yaitu lalu menggunakan API model. Hasil regression tree klasifikasi seperti ini, bentuknya yaitu ada seperti diagram akar pohonnya, yaitu ada temperatur di sini, ada nom occupants 51,500 dan tidak kurang lebih 51,500 seperti ini. Yang terakhir adalah pengertian metode asosiasi. Metode asosiasi merupakan metode yang menemukan suatu kombinasi item yang muncul bersamaan. Gambar data Excel yang saya gunakan yaitu berbeda dengan data sayur di sebuah toko. Kita menggunakan 7 format kolom, yaitu transaksi, bawang putih, bayam, cabai rawit, daun kemangi, kacang kedelai, dan tomat. Format kolom Rapid Miner-nya seperti ini. Gambar desain metode asosiasi, yang pertama adalah kita ambil datanya dulu dari data Excel tadi. Lalu untuk operator yang pertama kita menggunakan select attribute. Itu yang ketiga kita menggunakan operator numerical atau binominal. Yang keempat kita menggunakan operator remap and minutes. Lalu untuk menjalankannya kita membutuhkan FV growth dan grade association rule. Hasil kolom data asosiasinya seperti ini. Membuat sebuah tabel, yaitu ada premise, consolation, supportnya, confidence-nya berapa, grade-nya, gain, PS, dan lift. Gambar hasil graph association-nya seperti ini. Rule 1 0,571 per 0,800. Sebelah kiri ada cabai rawit, yang sebelah kanan daun kemangi. Untuk rule 3 0,571 per 1. Rule 4 0,571 per 1. Yang kiri sebelah bawah adalah bayam dan kiri sebelah kanan adalah tomat. Hasil description asosiasinya yaitu seperti ini. Daun kemangi lebih dari cabai rawit, confidence-nya 0,800. Daun kemangi lebih dari tomat, confidence-nya 0,800. Bayam lebih dari cabai rawit, confidence-nya adalah 1. Tomat lebih dari daun kemangi, confidence-nya adalah 1. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.